guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian para jomblo dimanapun kalian berada? Silahkan pilih mending ngejomblo atau menjadi badut cinta. Kok rada-rada personal gitu, Ngab? Kalem tuh. Karena kali ini Sakahyang akan membahas kisah mengerikan yang dialami seorang jomblo berjudul Match tahun 2025. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan seorang kewes bohai bernama Herni yang sedang dibawa oleh sosok misterius menuju sebuah kamar di kontrakan yang terbengkalai. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Herni bohai? Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, scene beralih pada seorang kewes jomblo kronis bernama Paula. Setelah membuang sampah seperti biasa, ia pun langsung membuka aplikasi Minder guna mencari cowok-cowok yang dirasa cocok untuk menjadi gebetannya. Paula, sorry, I got my name's God, sorry. Some other guy, a real clown with people. Namun setelah beberapa hari percobaan, Paula pun kesal karena setiap cowok yang ia temui merupakan cowok-cowok kolot dan juga mokondo. Singkat cerita, Paula memberitahu kakaknya yang bernama Maria jika pencarian cowok yang ia lakukan selama berminggu-minggu akhirnya membuahkan hasil, di mana kali ini Paula memiliki kecocokan dengan seorang pria yang bernama Henry. Dan saking seriusnya, si doi ini langsung mengundang dirinya untuk ngedate di rumah dengan alasan sekalian dikenalkan pada ibunya. Mendengar hal itu, Maria seakan merasakan firasat buruk dan meminta Paula untuk mengurungkan rencananya. Akan tetapi, Paula yang dimabok lope menegaskan jika pria ganteng lugu seperti Henry ini pastilah seorang cowok bendera hijau. Lantas apa boleh buat, Maria hanya memperingatkan Paula untuk selalu waspada dan jangan gampang percaya pada orang yang baru kenal. Di keesokan harinya, Paula yang baru bangun langsung semeringah saat diajak picean oleh Henry. Jelas saja ia pun semakin yakin jika pria ini bukanlah pria fiktif. Namun di tengah asyiknya picean, Paula pun kesal saat melihat jaringan Henry yang tiba-tiba ngejebug. Lantas Paula diberitahu jika saat ini wifi di rumahnya tiba-tiba macet akibat telat bayar tagihan. Semakin penasaran, Paula memberitahu jika nanti malam dirinya akan berkunjung ke rumah Henry. Di malam harinya, dengan menggunakan jasa taksi online, Paula pun bersiap untuk menemui Henry di rumahnya yang terlihat cukup gedongan. Dikira Henry, rupanya yang datang menyambut adalah ibunya yang bernama Lucy. Di saat itu pula, Lucy pun semeringah saat melihat kedatangan Paula. Terlebih Henry sudah sering menceritakan kecantikan Paula. Lantas setelah menyambut hangat kedatangannya, Lucy langsung mengajak Paula untuk masuk. Sesampainya di dapur, Lucy langsung menawari segelas amer cap orang utan sembari menunggu Henry yang saat ini sedang mandi dulu. Sontak Paula pun merasa gileh saat melihat Lucy yang TBC malah terbatuk-batuk di depan gelas yang akan ia suguhkan. Lantas meskipun jijik, namun Paula yang tidak enakan tak bisa menolak. Excellent husband material in his pictures. Huge. Gila. Paula pun langsung muntah setelah merasakan sesuatu seperti cendol di dalam gelasnya. Lantas ketika Paula ngechat Henry, ia pun heran saat HP-nya ini malah terhubung ke HP si Lucy. Hingga tak lama kemudian, Paula pun panik saat dirinya tiba-tiba merasakan puyeng ekstrim. I'm just afraid I don't feel so important. Rupanya Lucy ini adalah sosok misterius di scene awal tadi, di mana ia sering melakukan scam untuk mendapatkan targetnya. Kira-kira untuk apa sih Lucy memburu para kewes?
Beberapa saat kemudian, Paula pun panik saat dirinya sudah terikat di atas kursi roda. Lantas Paula diberitahu jika sesaat lagi dirinya akan bertemu dengan putranya yang ganteng. Just go along for the ride. Full disclosure. But like I said, hingga sesampainya di kamar yang bau hapek, sosok misterius terlihat muncul dari sudut kamar yang poek. Astagfirullahalazim, boro-boro ganteng, rupanya sosok Henry malah lebih mirip psikopat rawa cubluk. Melihat mawar pemberiannya ditolak mentah-mentah, Henry yang kesal langsung saja melakukan ultimate, yaitu jurus tusukan cacing berotot. Dan ketika Henry merosotkan celana, Paula yang melihat cacing Henry penuh dengan penyakit raja macan tidak kuasa menahan mual. Daita si gobloy, entah hoki atau si Henry emang rada dongo, ia pun malah kepleset muntahan bubur malam sampai pingsan. Di saat itu pula Paula pun merasa tak percaya jika bubur malam yang ia santap sebelum ngedate berhasil menyelamatkan aset-aset berharganya. Dirasa ini kesempatan, Paula pun bergegas mencari jalan keluar dari tempat ini. Tapi suenya tidak ada satupun jalan untuk bisa melarikan diri dari lantai ini. Lantas, Paula pun bergegas mencari jalan lain dengan melewati lorong yang poek. Sungguh linu, meski bukan jebakan Leon S. Kennetot, namun ceker Paula harus rawing setelah terkena jebakan Tom and Jerry. Di tengah rasa nyut-nyudan, Paula bergegas melepaskan jebakan ini dari cekernya. Setibanya di WC yang sangat buluk, Paula pun bergegas mencuci luka di cekernya meski menggunakan air keran yang seperti air comberan. Kemudian, scene beralih ke rumah. Sontak Maria pun kesal saat menyadari adiknya belum juga pulang. Takut terjadi sesuatu, ia pun langsung menyuruh Paula untuk segera balik. Akan tetapi, Maria pun heran saat pesan balasan dari adiknya ini sangat terlihat rese. Tanpa ia sadari jika saat ini HP Paula sedang dibajak oleh emak-emak jahanam. Setelah membajak HP Paula, Lucy pun berniat memberikan sarapan untuk putranya, di mana ia yakin Henry sudah berhasil menggabrut Paula 7 ronde. Sesampainya di kamar, sontak Lucy pun syok parah saat mendapati Henry terkapar di lantai. Dikira kelelahan akibat terlalu ekstrim ngegabrut, Lucy pun panik saat melihat putranya ini ternyata pingsan. I know. Oh, you poor thing. Setibanya di WC, untungnya Lucy tidak menyadari jika saat ini Paula sedang bersembunyi di dalam lemari. Melihat sikap putranya yang murung, Lucy pun sadar jika Henry telah gagal melakukan tugasnya untuk membobok Paula. Lucy pun tak habis pikir, padahal ia sudah susah payah nyariin kewes sampai ngasih obat penguat cacing 3 kali sehari. Tapi Henry masih saja gagal seperti orang gak punya titit.
Rupanya semua itu Lucy lakukan hanya demi bisa mendapatkan seorang cucu, di mana ia yakin meski putranya ini mirip psikopat rawa cubluk, namun jika dikawinkan dengan wanita cantik, keturunannya bisa diperbaiki. Sontak Paula pun syok parah saat mendengar kenyataan yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Kemudian untuk sedikit menghibur putranya, Lucy pun berniat untuk membantu Henry berganti oli. Oh, there it is. Setelah menjadi seorang mekanik dadakan, Lucy meminta putranya ini untuk segera mencari Paula dan menjalankan tugasnya. Singkat waktu saat situasi sudah aman, Paula pun berniat untuk segera melanjutkan upaya pelariannya. Lantas dengan langkah yang masih linu, ia pun berusaha untuk membongkar saja papan kayu yang menutupi jendela. My God, betapa syoknya Paula saat menemukan jasad Henry yang kita lihat di scene awal tadi. Tak cukup satu, ternyata ada banyak kewes yang menjadi korban kebiadaban keluarga Lucy. Di tengah ketegangan, Paula hanya bisa berpura-pura menjadi mayat. Dan rupanya, para kewes ini mati setelah tidak kuasa dihajar berulang kali menggunakan cacing Henry yang seukuran belalai gajah. Kalau kalian gak percaya, nonton saja filmnya secara pula. Di saat itu pula, Paula pun panik saat melihat seekor cecunguk keluar dari mulut jasad. Gara-gara seekor cecunguk, kini Paula pun harus tertangkap. Lantas tanpa berlama-lama, Henry langsung mengeluarkan RPG dalam sempaknya. Di saat itu pula, Paula berusaha meraih jebakan si Jerry. Untung saja Paula masih sempat melakukan perlawanan dengan menjepit kepala cacing Henry dengan menggunakan senteg. Di tengah rasa perih dan ngilu ekstrim, Henry langsung mengadukan penganiayaan cacingnya pada si ibu. Mendengar hal itu, Lucy pun merasa jika Paula terlalu keras untuk putranya. Ia pun meminta Henry untuk menghabisi Paula saja. Terlebih saat ini ia sudah mendapatkan kandidat yang lebih oke daripada Paula, yaitu seorang pramugari Ojones Air bernama Natalie. Pretty one at that. Oh, this is a big opportunity. My head's been Wajir! Definisi tukang nipu ketipu balik, Lucy pun tidak menyadari jika foto yang dipajang oleh Natalie hanyalah trik untuk menggait para pria. Di mana si subur Natalie ini merupakan seorang jungler hyper yang tidak pernah merasa puas dengan satu orang lelaki. Dan belum apa-apa, Natalie yang sudah tidak tahan terlihat pergi ke WC untuk membayangkan sosok Henry yang akan mengajaknya ngedate. Kembali pada Paula yang masih berusaha mencari jalan keluar dari lantai ini. Hingga sesaat kemudian, Paula pun panik saat mendengar kedatangan Henry. Sungguh edan, sesuai perintah ibunya, kini Henry akan menghabisi Paula menggunakan pemukul Negan The Walking Dead. Sontak Paula pun melongo saat diselamatkan seorang pria ganteng yang terlihat tidak asing, seperti sosok Henry yang ada di aplikasi Minder. Tapi sebelum banyak nanya, pria bernama Ellie ini meminta Paula untuk jangan berisik. Saat situasi cukup aman, Paula pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Ellie memberitahu jika dirinya juga merupakan korban scam yang dilakukan oleh Lucy saat dirinya mencari cewek idaman di aplikasi Minder. Namun setelah cekernya dipengkorin dan selalu diancam akan dihabisi,
kini Ellie hanya dijadikan sebagai alat untuk memancing kedatangan para kewes yang akan Lucy persembahkan pada Henry. Mendengar hal itu, Paula mengajak Ellie bekerja sama untuk menghentikan semua ini. Terlebih jika hal ini terus berlanjut, akan ada banyak wanita jomblo di luaran sana yang menjadi korban. Dan kini, Paula meminta Ellie untuk melakukan pengalihan, sementara ia akan pergi ke kamar Henry untuk mengambil kursi roda dan juga alat pemotong rantai. Beberapa saat kemudian, setelah mengecek situasi, Paula dan Ellie bersiap melakukan rencananya. 5, 4. Sesampainya di kamar Henry, Paula langsung menyiapkan kursi roda lalu mencari alat pemotong di kotak perabot. Setelah menemukan alat pemotong, ia pun bergegas kembali ke tempat Ellie. Di saat itu pula, Ellie berusaha mengalihkan perhatian Henry dengan memintanya untuk mengambilkan obat pereda nyeri ceker. Your chariot. Setelah rencananya berjalan lancar, kini mereka pun tinggal mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Di saat itu pula, Paula pun terlihat malu-malu bagong saat Ellie mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Kemudian, scene berakhir pada Maria. Setelah cukup lama melakukan penyidikan, ia pun akhirnya menemukan alamat Henry. Merasa curiga, ia pun tidak langsung ngejapri lewat pintu depan. Namun Maria berusaha mengecek keadaan rumah seperti seorang detektif borongan. Sontak Maria pun syok parah saat melihat kejahatan Lucy yang sedang menyiapkan obat bius di dalam minuman. Dirasa benar ada yang gak beres, ia pun langsung meminta bantuan ke polsek terdekat. Gumlum! Hampir saja jantung Maria copot setelah dibuntuti oleh bestinya yang bernama Randy Ipeng. Hingga dari kebodohannya hampir saja mereka pun ketahuan. Tapi untungnya, dengan teknik ngumpet Spiderman, Lucy pun tidak mengetahui keberadaan mereka. Setelah Lucy pergi, Maria yang kesal meminta Randy untuk tenang karena saat ini dirinya sedang berusaha untuk menyelamatkan Paula. Sementara di dalam rumah, akhirnya Lucy mendengar kedatangan Natalie. Sesaat kemudian, sontak Lucy pun heran saat melihat kedatangan kewes subur ke rumahnya. Lantas Natalie langsung memperkenalkan diri jika dirinya merupakan kewes yang berjodoh dengan Henry dalam aplikasi. Bagaikan Kang COD Pesnuk terkena scam, Lucy pun syok saat melihat bentukan Natalie yang sangat berbeda di fotonya. Lantas apa boleh buat, Lucy yang juga sedang menipunya langsung mengajak Natalie masuk. Hingga setibanya di dapur, seperti biasa, Lucy langsung menawarkan segelas Amer. Akan tetapi, Natalie berkata jika ia sedang diet gula. Kembali pada Henry, ia pun kesal saat berhasil digoblok-goblokin oleh Ellie. Mendengar suara gaduh di lantai atas, Natalie pun mulai merasa curiga. Namun tanpa ia sadari jika saat ini Lucy sudah menyiapkan obat bius. Not be able to muster even. Yes. Untung saja kedatangan Maria berhasil menggagalkan niatan Lucy. Lantas Maria langsung menanyakan keberadaan Paula. Apalagi ia datang bersama Randy yang memiliki sabuk hitam taekwondo. Dan saat Lucy banyak berkelit, Maria yang muak langsung nyelonong masuk mencari keberadaan adiknya. I wouldn't know. My son dates a lot of women. Where is my sister? Untung saja Natalie keburu membantu sebelum Maria terkena suntikan bius. Mendengar percakapan mereka, Natalie pun semakin yakin jika ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Lantas sebelum kehabisan waktu, Maria mengajak semua orang untuk mencari keberadaan Paula. Paula? 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 Di tengah pencarian, seketika mereka pun heran saat menemukan sebuah lift tersembunyi. Dirasa Paula berada di lantai atas, mereka pun langsung memasukinya.
Sesampainya di lantai atas, mereka pun merasa ngeri saat melihat situasi lorong yang sangat kumuh dan bau bangke. Eta si goboy, dikira si Henry. Paula yang panik malah menggaplok kakaknya menggunakan ompreng MBG sampai pingsan. Dan kini pelarian mereka malah semakin sulit karena harus membopong Maria. Namun baru saja beberapa langkah, mereka pun syok parah saat melihat kedatangan Henry. Dirasa cuman orang bongkok penyakitan, Randy meminta semua orang untuk pergi sementara ia akan menghadapinya menggunakan tongkat Pol PP. This way. Elah, belum juga mulai, Randy Ipeng pun harus tewas ditampar pemukul Negan. Kembali pada tim Paula, setibanya di pintu lift, Paula meminta Natalie untuk membukanya. You got it. My God, betapa syoknya mereka saat melihat Natalie tewas kelilipan jempol. Di tengah rasa syok, Paula berusaha kabur sambil menyeret Maria. Seketika perhatian Henry teralihkan saat mendengar suara nada dering di HP Maria. Dan setelah dicek, ternyata itu merupakan panggilan video dari ayahnya Maria yang ingin memastikan keadaan putri-putrinya. Melihat sosok sang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya, seketika membuat Henry yang tumbuh tanpa kehadiran ayah merasa terenyuh. Apalagi saat melihat kondisi ayahnya Maria dan Paula mengalami biakugan ekstrim. Sesaat kemudian, melihat Henry yang lengah, Paula pun langsung memanfaatkan kesempatan. Let's go! Loh, kok hilang goblok? Dirasa Lucy sudah kabur, Maria langsung mengajak mereka untuk pergi. Peekaboo! Oh my God, tanpa diduga, Lucy melakukan teknik HBD untuk melumpuhkan Maria. Dirasa tak bisa lagi berkutik, Ellie berusaha membujuk Lucy untuk melepaskan mereka. Tapi tiba-tiba... Saat Ellie terkena tembakan, Maria meminta Paula untuk mengambil pistol. Sungguh capek. Akibat Paula yang kebanyakan drama, Maria pun harus tewas dibeset botol Amer. Di tengah ketegangan, Lucy pun panik saat melihat Henry datang dengan keadaan terluka. Kemudian, Lucy meminta Henry untuk segera menghabisi Paula dengan cacing berototnya. Akan tetapi, Henry sudah muak diperbudak oleh ibunya yang selama ini selalu menghinakan si ayah atas kekurangan pada dirinya. Setelah melawan ibunya, Henry pun meminta Paula untuk segera pergi dari tempat ini. Meskipun durhaka, namun berkat hal itu Paula pun berhasil kabur setelah Lucy dihabisi dengan teknik bejekan aparat berwajib. Singkat cerita, setelah semua perkara diurus pihak kepolisian, kini Paula pun memilih untuk menghapus saja aplikasi Minder di HP-nya. Terlebih dari kebodohannya, sang kakak pun harus meninggoy. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup menegangkan? Bukan tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut Sekayang cocok sajalah dengan nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Match 2025. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian terdekat dengan jika ada video lagi. Bye bye.